Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Amsal pasal 14 ayat yang ke-31. Demikian kesaksian firman Tuhan. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Berbelas kasihan terhadap orang lain. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, semua bentuk penindasan terhadap kaum lemah adalah tindakan yang tidak memanusiakan kaum lemah, dan itu adalah tindakan menghina Sang Pencipta. Memang tidak sedikit orang yang dengan tulus mengasihi kaum lemah. Kita boleh lihat saat ini banyak sekali, apakah itu para YouTuber, apakah itu para TikTokers atau penggiat sosial media lainnya yang membuat konten menolong orang lain, membantu orang lain, memberikan rezeki kepada orang lain. Terhitung di luar itu dia dapat hasil dari konten, itu urusan dia. Tapi saya melihat dari sisi positifnya, makin banyak orang buat konten, makin banyak orang-orang miskin, orang-orang yang terpinggirkan, yang dibantu, yang tertolong hasil dari yang mereka lakukan. Ibu bapak saudara, para budiman, para orang baik melihat si lemah sebagai sesama yang rindu dikasihi dan sungguh berupaya untuk menolong si lemah. Namun tidak sedikit juga orang melihat kaum lemah sebagai bukan sesama, sebagai bukan manusia, melainkan sebagai peluang untuk dimanfaatkan, lahan untuk dieksploitasi, alat untuk dikorbankan demi keinginan. Praktik human trafficking, memeras para pekerja migran, mengabaikan hak kaum marginal, mempermainkan harga sembako adalah sedikit contoh dari hal-hal yang saya sebutkan di atas. Memang ketika si lemah dipandang sebagai alat untuk meraih keinginan, mereka dianggap bukan manusia, diperlakukan bagai bukan manusia, hingga mereka seakan menjadi bukan manusia. Ini adalah hal yang sangat-sangat tidak baik dan benar. Namun ketika si lemah dilihat sebagai sesama yang rindu dicintai, sikap kepada si lemah menjadi manusiawi, penuh hormat dan cinta. Ketika si lemah dimanusiakan, diperlakukan sebagaimana manusia pada umumnya, mereka mengalami benar-benar dimanusiakan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, saya mengutip beberapa kata-kata bijak, kata-kata motivasi yang mungkin bisa menguatkan kita, memampukan kita, agar kita juga sebagai anak-anak Tuhan boleh menerapkan kehidupan yang penuh dengan belas kasihan kepada orang lain. Dari Bunda Teresa berkata, jangan biarkan setiap orang yang datang pada Anda pergi tanpa merasa lebih baik dan lebih bahagia. Jadilah ungkapan hidup dari kebaikan Tuhan, kebaikan dalam wajah Anda, kebaikan dalam mata Anda, kebaikan dalam senyuman Anda. Sebagaimana dalam nats hari ini, siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya,
Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Maka Tuhan mau kita menjadi ungkapan hidup dari kebaikan Tuhan atas apa yang dapat kita lakukan. NN berkata, di dunia ini banyak orang baik. Jika kita tidak menemukannya, jadilah salah seorang baik tersebut. Mari kita belajar untuk melakukan kebaikan dengan berbagai cara. Dimulai dari hal yang sederhana, mulai dari senyuman kita, sapaan, dan hal baik lainnya yang dapat kita kerjakan, menolong orang lain, membantu orang lain dengan apa yang dapat kita lakukan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang terus menunjukkan belas kasihan kami kepada orang lain, yang terus menunjukkan bahwa orang yang miskin, orang yang terpinggirkan, orang-orang kaum marginal adalah sesama kami manusia yang perlu kami hargai, yang perlu kami manusiakan sebagaimana layaknya manusia. Mampukan kami menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.